Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali bersama dengan Ibu Mansia dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur. Pelajaran kali ini adalah menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Ya, simak dengan baik. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, sebelumnya mari sama-sama kita lihat tujuan pembelajaran tentang menelaah teks prosedur dan kebahasaannya. Ya, tujuannya adalah peserta didik, yaitu kalian semua, mampu menulis teks prosedur sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Ini adalah tujuan akhir dari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita mencoba melihat slide yang berikut, yaitu tentang struktur teks prosedur cara membuat. Pada pertemuan lalu, kita sudah belajar mengenal jenis-jenis teks prosedur. Sekarang, salah satunya adalah struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Apa saja? Yang pertama adalah judul. Ya, judul ini harus ada supaya apa? Supaya orang mengenal dan tahu bahwa teks ini punya nama, yaitu judul. Kemudian yang kedua, tujuan. Di dalam teks prosedur, strukturnya selain judul, yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga apa? Bahan. Ya. Yang keempat, alat. Selanjutnya, langkah-langkah. Yang terakhir adalah penutup. Perhatikan dengan cermat. Ibu beri penjelasan. Kenapa ini teks prosedur cara membuat sampai ada 6 langkah? Karena memang dia mempunyai bentuk yang berbeda dari teks prosedur jenis yang lain. Yang pertama itu ada judul, tujuan, bahan, alat, langkah-langkah, dan penutup. Harus ada alat, harus ada bahan, harus ada langkah-langkah. Ya, bahan itu sangat diperlukan, alat juga diperlukan. Langkah-langkah adalah tahapan-tahapan penyelesaian. Inilah nanti yang kita sebut sebagai penyelesaian dari tujuan kita membuat prosedur. Apakah ini? Itu sesuai dengan judulnya tadi. Lalu yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, mari sama-sama kita lihat. Ini adalah teks prosedur yang berbeda dengan yang tadi, yaitu struktur teks prosedur, cara melakukan, dan cara memainkan. Perhatikan, ini akan berbeda langkah-langkahnya atau bagian-bagiannya dari teks prosedur cara membuat tadi. Yang pertama ada judul. Tetap judul itu diperlukan. Yang kedua adalah tujuan. Ya, tujuan ini juga diperlukan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, penutup. Nah, jadi cuma ada 4. Apa yang tidak ada? Bahan tidak ada, alat tidak ada. Kenapa? Karena cara melakukan, cara memainkan itu alatnya dan bahannya sudah tersedia, jadi tidak perlu dituliskan lagi di dalam bagian struktur teks tersebut. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ciri-ciri bagian struktur teks prosedur. Ya, apa itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah judul.
Judul ini berisi nama dari teks tersebut. Mau kita beri nama apa? Teks ini, teks prosedur ini, itu terserah kita. Misalnya, jus buah yang enak. Nah, misalnya, nasi uduk Betawi yang enak. Nah, itu adalah judul, ya. Jadi kita bebas menentukan judul apa yang mau kita tuliskan pada bagian judul itu, karena dia merupakan nama dari teks tersebut. Yang kedua, perhatikan tujuan. Tujuan ini merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian ini, pilihlah kata yang dapat menarik perhatian. Misalnya, nasi uduk ini sangat mudah membuatnya. Ya. Mari sama-sama kita akan membuat jus buah. Ini akan sangat cepat dalam membuat dan mudah untuk disajikan. Bisa ada kata bermanfaat, atau ada kata lezat, bergizi, menyenangkan, menyehatkan. Pokoknya hal-hal yang dapat menarik perhatian. Jangan kita sebaliknya, membuat tujuan tapi menampilkan kata-kata yang justru membuat orang tidak berani melakukan. Misalnya apa? Sulit loh membuatnya. Ini sangat memakan waktu yang lama. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa membuat orang tidak menarik tujuan yang mau kita buat. Berikutnya yang ketiga adalah, mari kita perhatikan alat dan bahan yang digunakan. Untuk teks prosedur, cara membuat sesuatu ini butuh alat dan bahan. Alat adalah perlengkapan yang digunakan untuk mengolah sesuatu, sedangkan bahan adalah bahan yang habis jika digunakan untuk mengolah sesuatu. Dalam teks prosedur biasanya menggunakan ukuran tertentu, seperti 4 sendok makan mentega, 20 ml air. Nah, itu adalah ciri alat dan bahan yang kita gunakan pada teks prosedur. Mari kita perhatikan ciri bagian teks prosedur yang keempat. Yang keempat adalah ada langkah-langkah. Ya, jadi kalau membuat sesuatu ada langkah-langkah. Bagian ini adalah inti dari tujuan teks prosedur. Isinya apa? Merupakan tahapan-tahapan atau urutan melakukan sesuatu. Ya. Bentuk penyajian langkah-langkah. Kita lihat bentuknya adalah apabila ia merupakan uraian paragraf, maka dia menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila bentuknya adalah penomoran, maka dalam setiap langkah merupakan urutan ke bawah. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, penggunaan kata penghubung pada langkah. Ya. Langkah-langkah melakukan sesuatu, kata penghubung yang biasa digunakan adalah 1. Menyatakan waktu. Dia akan menggunakan kata kemudian, ketika, sementara, sesudah itu. Yang kedua adalah menyatakan tujuan. Supaya, agar, untuk. Contoh, untuk mencapai hasil yang maksimal, maka gunakanlah api kecil selama 10 menit. Kemudian yang ketiga, menyatakan urutan. Dia pertama, cuci buah ini. Yang kedua, potong-potong, dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkah bila penggunaan kata penghubungnya adalah menyatakan urutan. Selanjutnya, kita perhatikan masih tentang cara penggunaan kalimat, yaitu ada kalimat perintah, ada kalimat saran, ada kalimat larangan di dalam langkah-langkah. Contohnya, perhatikan kalimat perintah, lakukanlah. Nah, ini adalah bentuk perintah. Dengan saran,
Kalimat yang biasa digunakan adalah untuk mencapai hasil terbaik sebaiknya lakukan ini. Nah, begitu. Kemudian kalimat yang digunakan itu misalnya untuk peringatan. Biasanya menggunakan kata hindari, jangan lakukan. Kemudian konjungsi atau kata hubung yang biasa digunakan adalah urutan. Misalnya untuk urutan itu pertama, kedua, ya, setelah itu, ya, setelah melakukan ini, dan seterusnya. Kemudian konjungsi sebagai batasan, ya, jadi kita menggunakan juga konjungsi sebagai batasan. Sampai, hingga, diaduk terus. Nah, ini adalah batasan-batasan yang harus dilakukan dan penggunaan kata-katanya pada langkah-langkah cara membuat sesuatu. Selanjutnya yang kelima adalah, ini bagian dari teks prosedur, penutup atau simpulan. Membuat penutup teks prosedur adalah kita kembali kepada tujuan dengan mengulang hal pokok, menggunakan sinonim atau persamaan makna kata, sambil memotivasi seseorang untuk mau melakukan prosedur yang kita harapkan. Contoh kalimat penutup adalah, ternyata membuat makanan tradisional yang satu ini mudah. Nah, atau kita bisa menggunakan kalimat, perhatikan, ternyata cara mengerjakannya sangat praktis dan bermanfaat untuk kesehatan kita. Atau kita menggunakan kalimat, sangat sederhana, mudah dibuat dan dilakukan. Ayo kita coba di rumah. Atau menggunakan kata bergizi, sangat menyehatkan. Nah, ini adalah ciri-ciri bagian penutup. Ya, bisa juga kita menggunakan kata selamat mencoba. Nah, jadi ciri-ciri kebahasaan pada struktur teks prosedur ini harus kita perhatikan dengan cermat, ya. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks prosedur. Ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan cermat, ya. Yang pertama, menentukan topik yang akan dituliskan dalam teks prosedur, ya. Yang kedua, mengamati cara membuat, apakah cara melakukan atau cara memainkan sesuatu yang telah dipilih. Jadi kita pilih dulu 3 bentuk ini. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan tujuan teks prosedur yang akan kita buat atau akan kita tulis. Yang keempat, mencari data tentang topik yang akan ditulis. Apa yang mau kita tulis, kita cari dulu datanya. Kalau memang cara memainkan sesuatu, kita harus cari dulu. Kalau cara membuat sesuatu, kita harus cari dulu datanya. Kita kumpulkan itu datanya. Yang kelima adalah mencatat alat dan bahan yang digunakan. Apabila cara membuat, berarti kita butuh alat dan bahan. Itu kita catat, ya. Yang keenam, mencatat langkah-langkah secara sistematis, yaitu secara berurutan mulai dari A sampai Z misalnya. Itu harus dicatat langkah-langkahnya secara sistematis. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Maka dengan begitu, tujuan pembelajaran kita hari ini akan bisa tercapai, yaitu kamu mampu membuat teks prosedur. Baik anak-anak, sebelum kita belajar menyusun teks prosedur yang sebenarnya, kita akan mencoba latihan dulu. Di sini akan Ibu sajikan latihan menyusun urutan teks prosedur yang masih acak. Ya. Petunjuk mengerjakannya adalah 1. Perhatikan dulu susunan teks prosedur yang masih acak berikut ini. Kemudian yang kedua, susunlah teks tersebut sehingga menjadi langkah-langkah yang padu. Kemudian yang ketiga, kerjakan di buku latihan.
Mana itu? Nah, perhatikan di sini. Ibu akan menyajikan, judulnya adalah membuat biopori. Ya. Di sini ibu akan menampilkan langkah-langkah, tapi masih acak. Perhatikan nomor 1, kamu harus pilih tanahnya dulu. Yang kedua, perkuat mulut lubang dengan semen. Yang ketiga, buat lubang dengan cara melubangi tanah. Yang keempat, isilah lubang tersebut dengan sampah dapur. Kemudian yang kelima, ambil kompos hasil timbunan sampah. Kemudian yang keenam, isi kembali dengan sampah jika volume sampah sudah berkurang. Ini yang belum ada adalah tujuan. Terus kesimpulan atau penutup. Jadi tugasmu susun ini, tapi di atas buat dulu tujuannya dan juga terakhir buat simpulannya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kamu kerjakan, kumpulkan pekerjaanmu untuk diberi nilai oleh gurumu nanti. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan pertemuan pada kali ini akan bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Kita akan mampu membuat teks prosedur dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.